Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Grade 7. Misalkan melanjutkan materi tentang himpunan yang sebelumnya kalian telah mengerjakan lembar kerja tentang himpunan kosong, himpunan semesta. Ya. Nah, bagi yang belum menyerahkan atau mengumpulkan atau bahkan menyelesaikan tugas di minggu lalu, misalkan untuk segera menyelesaikan agar tugas nanti tidak tertumpuk di akhir dan kalian tidak terhambat untuk mengikuti ujian akhir. Gitu ya, Nak. Oke, kita lanjut untuk materi selanjutnya itu tentang operasi pada himpunan. Nah, di sini yang Miss fotokan itu adalah materi-materi yang memang ada di buku kalian. Kalian bisa lihat di buku, dipelajari lagi, dilihat lagi. Oke, yang pertama kita bahas tentang irisan dua himpunan. Bagaimana sih, apa simbolnya atau notasinya, bagaimana bisa irisan itu dalam dua himpunan ya. Oke, di sini terlihat ada diagram Venn, ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di sini dijelaskan himpunan A itu adalah penggemar basket, tapi dinotasikan dengan A, dengan himpunan A, yaitu ada anggotanya ada Andi, Badu, Chandra, Doni. Kemudian himpunan B adalah himpunan penggemar sepak bola, dinotasikan dengan B ya. Itu ada Eka, Fahmi, Badu, dan Doni. Nah, kalau dalam diagram Venn itu sudah jelas ya digambar. Nah, yang dikatakan irisan adalah ketika anggota A dan anggota B itu sama, atau anggota-anggota yang di sini menyukai basket dan menyukai sepak bola, itulah yang dikatakan dengan irisan. Nah, atau di dalam gambar itu sudah diarsir berwarna hijau ya. Nah, karena di sini penggemar basket, Badu penggemar basket, tapi dia juga penggemar sepak bola, berarti dia di tengah. Kemudian Doni juga penggemar basket dan penggemar sepak bola, jadi dia termasuk anggota A dan termasuk anggota B. Nah, itulah dikatakan irisan. Kemudian simbolnya itu kalian bisa lihat di kotak warna biru itu U terbalik A, kemudian U terbalik B. Nah, itulah U terbalik, itulah notasi dari irisan. Seperti itu ya. Oke. Next, ini ada contoh lagi, sama masih di buku. Kalian silakan dibaca juga. Diketahui A itu anggotanya 1 sampai 5, kemudian B 4, 5, 6, 7. Yang ditanya itu tadi kalau U terbalik itu adalah notasi irisan ya. Nah, irisan itu apa tadi? Dia termasuk anggota A dan termasuk anggota B. Nah, di sini jelas angka 4 dan 5 termasuk anggota A dan termasuk juga anggota B. Nah, 4 dan 5 inilah yang dikatakan irisan dari A dan B, atau himpunan A dan himpunan B, jadinya 4,5. Nah, menuliskannya sama. Jadi A irisan B sama dengan seperti biasa ya, kurung kurawal, kemudian anggotanya dipisah dengan tanda koma. Kalian silakan cek kembali juga di buku. Oke, itu untuk irisan. Kemudian bagaimana dengan operasi yang kedua, yaitu gabungan dua himpunan. Yang namanya gabungan berarti kan seluruhnya ya, yang ada di anggota A dan ada juga di anggota B, seluruhnya. Nah, notasinya seperti apa? Kalau irisan tadi kan U terbalik ya. Nah, kalau misalnya gabungan itu ya tanda seperti U ya. A gabungan B, seperti itu. Nah, ini contohnya. Himpunan A itu terdiri dari anggotanya bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola. Kemudian himpunan B ada sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Nah, bagaimana kalau gabungannya? Ya, berarti gabungannya kalian tuliskan semuanya. Nah, bagaimana kalau misal ada yang double? Misalkan ada sepak bola diulang 2 kali ya, ada di anggota A dan ada di anggota B. Jadi kalian buat
hasil gabungannya itu hanya satu saja sepak bolanya. Itu dilihat di kalimatnya. A gabungan B itu anggotanya ada bulu tangkis, pingpong, tenis, basket, voli, sepak bola, karate, pencaksilat, gulat, dan judo. Jadi kalau misalnya dia ada di anggota A dan di anggota B, tulisnya satu saja, seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas lagi kita lihat contohnya. Ini masih contoh gabungan. Di sini diketahui himpunan A itu anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian anggota himpunan B ada 2, 6, 10, 14, 18. Yang ditanya A gabungan B. Kemudian kalian juga disuruh buat diagram Venn-nya. Nah, karena gabungan yang diarsir nggak yang di tengahnya saja, seluruhnya. Di tengahnya pun diarsir ya. Jadi anggotanya jelas ya. Nah, gimana Miss? Ini yang di tengah atau yang sebelumnya, di operasi sebelumnya kan ada irisan ada 2, 6, 10 ya. Ditulisnya hanya sekali saja. Jadi gabungannya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 18. Jangan buat double ya. Itulah dikatakan dengan gabungan. Oke, kita lanjut. Operasi yang ketiga itu adalah selisih. Selisih dua himpunan. Bagaimana sih selisih dua himpunan? Oke, selisih itu simbolnya A min B. Ya, seperti biasa A min B kalau dalam himpunan itu dikatakan selisih. Nah, apa sih yang dikatakan selisih? Kita lihat di contohnya. Di sini himpunan A itu anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 15. Kalian bisa mendefinisikannya ya. Sedangkan anggota himpunan B bilangan ganjil lebih dari 5 dan kurang dari 20. Nah, kalian juga bisa definisikan. Nah, yang dikatakan selisih itu adalah karena di sini yang ditanya A selisih B ya, A min B, yaitu berarti anggota A tapi dia anggotanya tidak termasuk di anggota B, atau kalian bisa lihat di gambar yang diarsir hanya anggota yang A saja. Nah, yang di tengahnya tidak ikut, walaupun 7, 11, 13 itu termasuk anggota A, tapi dia juga termasuk anggota B. Nah, jadi yang dikatakan selisih adalah anggota himpunan A tapi bukan anggota himpunan B. Itu ya. Nah, kita lihat contohnya lagi biar lebih jelas. Diketahui A, B, anggotanya A, B, C, D, E, F, kemudian B itu ada A, E, I, O, U ya. Oke, yang ditanya adalah A min B atau A selisih B. Berarti anggota A saja tapi bukan anggota B. Nah, terlihat di gambar, itu di gambarnya sudah jelas ya. Yang anggota A saja hanya C, B, D, F. Kemudian AE juga ada di anggota A, tapi dia juga ada di anggota B. Makanya dia tidak termasuk penyelesaiannya karena yang diminta adalah A selisih B. Nah, bagaimana kalau misalnya B selisih A? Ya, kadang akan ditanya juga. Nah, kalau B selisih A atau B min A itu berarti anggota B saja yang tidak termasuk di anggota A atau himpunan A. Berarti kalau misalnya tanya, kalau misalnya di soal ini yang sama, kalau B selisih A berarti anggotanya hanya I, O, dan U. Seperti itu ya untuk selisih. Oke, kita lanjut yang terakhir. Operasi himpunan terakhir adalah komplement suatu himpunan. Nah, kalau komplement itu adalah dikatakan dia anggota yang tidak termasuk ke dalam himpunan apapun. Itu ya. Di sini jelas hanya ada satu himpunan, yaitu himpunan A, itu ada 1, 3, 5, 7. Nah, yang di luar dari himpunan A itu ada 2, 4, 6, 10, 9, 8. Jadi yang dikatakan komplement itu
yaitu yang di luar himpunan A, yaitu 2, 4, 6, 10, 9, 8. Nah, yang di dalamnya seperti apa ya? Di dalamnya adalah himpunan A. Jadi yang dikatakan komplement itu di luar suatu himpunan. Bagaimana simbolnya? Itu di bawah di kotak warna biru, itu paling bawah simbolnya itu A aksen atau A tanda petik 1 atau A kemudian pangkat C kecil ya. C kecil, C itu dikatakan notasi untuk komplement. Oke, kalian silakan buka juga di buku karena ini penjelasannya, contoh-contohnya juga Miss ambil dari buku. Kemudian untuk tugasnya nanti akan Miss jelaskan di postingan selanjutnya. Terima kasih.